Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triko Wibowo, NPM 1905170194, ingin menyampaikan presentasi saya, yaitu mengenai audit sampling untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian A, yaitu sampel representatif dan sampel non-representatif. Sampel representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Ini berarti item-item yang dijadikan sampel populasi serupa dengan item yang tidak dijadikan sampel. Cara untuk mengetahui apakah sampel representatif adalah dengan melakukan audit lebih lanjut atas populasi secara keseluruhan. Sedangkan sampel non-representatif adalah sampel yang memiliki kesalahan non-sampling atau kesalahan sampling. Kedua, kesalahan tersebut dapat mengakibatkan sampel menjadi tidak representatif. Risiko dari kedua jenis kesalahan yang terjadi disebut dengan risiko non-sampling dan risiko sampling. Yang pertama yaitu risiko non-sampling. Risiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian yang ada dalam sampel. Penyebab risiko non-sampling adalah kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian dan prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif. Yang kedua, risiko sampling. Risiko bahwa auditor mencapai kesimpulan yang salah karena sampel populasi tidak representatif. Risiko sampling adalah bagian yang melekat akibat menguji lebih sedikit dari populasi secara keseluruhan. Jika populasi sebenarnya memiliki tingkat pengecualian, auditor menerima populasi yang salah karena sampel tidak cukup mewakili populasi. Auditor memiliki dua cara untuk mengendalikan risiko sampling. A. Menyesuaikan ukuran sampel. B. Menggunakan metode pemilihan item sampel yang tepat dari populasi. Masuk yang B. Sampling statistik versus sampling non-statistik dan pemilihan sampel probabilistik versus non-probabilistik. Pertama, sampling statistik. Menerapkan aturan matematika, auditor dapat mengkuantifikasi atau mengukur risiko sampling dalam merencanakan sampel dan dalam mengevaluasi hasil. Sampel non-statistik, auditor memilih item sampel yang diyakini akan memberikan informasi yang paling bermanfaat dalam situasi tertentu dan mencapai kesimpulan mengenai populasi atas dasar pertimbangan. Karena alasan tersebut, penggunaan sampling non-statistik seringkali disebut dengan sampling pertimbangan atau judgmental sampling. Sampling probabilistik, auditor memilih secara acak item-item sehingga setiap item populasi memiliki item probabilitas yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Proses ini memerlukan ketelitian yang sangat tinggi dan penggunaan salah satu dari beberapa metode yang telah dibahas secara singkat. Sampel non-probabilistik, auditor memilih item sampel dengan menggunakan pertimbangan yang profesional dan bukan metode probabilistik. Auditor dapat menggunakan salah satu dari beberapa metode pemilihan sampel non-probabilistik. Kemudian yang C, sampel untuk tingkat pengecualian. Auditor menggunakan sampling pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk mengestimasi persentase item-item populasi yang memiliki karakteristik atau atribut kepentingan jenis pengecualian dalam populasi data akuntansi yang harus diperhatikan. Pertama, penyimpangan atau deviasi dari pengendalian yang ditetapkan klien. 2. Salah saji moneter dalam populasi data transaksi. 3. Salah saji moneter dalam populasi rincian saldo akun. D. Aplikasi sampling audit non-statistik. Auditor menggunakan 14 langkah yang dirancang dengan baik untuk menerapkan sampling audit pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Auditor harus mengikuti langkah tersebut dengan cermat untuk memastikan diterapkannya persyaratan audit maupun sampling dengan benar. Pertama, merencanakan sampel. 1. Menyatakan tujuan pengujian audit. 2. Memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. 3. Mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. 4. Mendefinisikan populasi. 5. Mendefinisikan unit sampling. 6. Menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi.
7. Menetapkan risiko yang dapat diterima atas penentuan risiko penilaian yang terlalu rendah. 8. Mengestimasi tingkat pengecualian populasi. 9. Menentukan ukuran sampel awal. Kemudian memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. 10. Memilih sampel. 11. Melaksanakan prosedur audit. Kemudian mengevaluasi hasil. 12. Mengeneralisasi dari sampel ke populasi. 13. Menganalisis pengecualian. 14. Memutuskan akseptabilitas populasi. Selanjutnya, sampling audit statistik. Metode sampling statistik yang paling sering digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah sampling atribut. Sampling non-statistik juga memiliki atribut yang merupakan karakteristik yang sedang diuji dalam populasi. Tetapi sampling atribut merupakan metode statistik. Sampling atribut merupakan metode sampling statistik yang paling sering digunakan untuk menguji pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dalam pengujian dan pengendalian hampir sama dengan sampling non-statistik. Hanya saja perhitungan ukuran sampel awal menggunakan tabel dikembangkan dari distribusi probabilitas statistik. Kemudian G, distribusi sampling merupakan distribusi frekuensi dari semua sampel berukuran khusus yang diperoleh dari beberapa populasi yang memiliki karakteristik tertentu, di mana sampling atribusi didasarkan pada distribusi binominal, yang mana setiap sampel dalam populasi memiliki satu dari dua nilai mungkin, seperti ya atau tidak. Dan kesimpulannya adalah tujuan audit memilih sampel suatu populasi adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Artinya, item populasi yang dimasukkan dalam sampel sama dengan item yang tidak dimasukkan dalam sampel. Dalam praktik, auditor tidak dapat mengetahui apakah suatu sampel representatif atau tidak, bahkan setelah semua pengujian telah selesai. Namun, auditor dapat meningkatkan kemungkinan suatu sampel menjadi representatif dengan melakukan langkah-langkah sampling audit dengan benar. Adapun langkah-langkah dari sampling audit yaitu: yang pertama, merencanakan sampel. Kedua, memilih sampel. Ketiga, melaksanakan pengujian. Dan yang keempat, mengevaluasi hasil. Dua hal yang dapat menjadikan hasil sampel menjadi tidak representatif yaitu kekeliruan non-sampling dan kekeliruan sampling. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.